Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadir kembali bersama kami podcast Sisingamangaraja Bukit Barisan. Sahabat setia, hari ini kita kedatangan seorang narasumber yaitu Komandan Kodim 0204 Deli Serdang, Bapak Letnan Kolonel Infantri Alexandri. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Gimana kabarnya Pak? Sehat ya Pak? Alhamdulillah Rabbil Alamin. Puasa harus selalu semangat Pak. Semangat ya Pak, walaupun puasa. Siap. Baik sahabat setia, hari ini kita akan berbincang-bincang dengan Bapak Alexandri membahas masalah sergap. Sergap adalah serap gabah, benar ya Komandan? Siap, betul. Mohon izin Komandan, boleh dijelaskan sedikit program sergap itu sendiri? Terima kasih. Sebelumnya saya akan jelaskan tentang sergap. Sergap itu, serap gabah ini sudah pernah dilaksanakan tahun 2015 dulu. Terus sekarang dimulai lagi pada saat Menteri Pertanian ini zamannya Pak Prabowo untuk mendukung Astacita di mana kita harus meningkatkan swasembada pangan. Itu serap gabah ini diinisiasi sama Kementerian Pertanian dalam hal ini, kemudian sama Bulog bekerja sama dengan TNI. Di dalam hal ini adalah para Dandim dan para Babinsa untuk membantu masyarakat ataupun petani dalam rangka menyerap gabah yang ada di masyarakat agar kita bisa menjadi swasembada pangan. Baik Komandan. Nah untuk peran sertanya dari TNI AD sendiri untuk penyerapan gabah dari petani, Komandan mohon izin dapat dijelaskan? Dalam hal ini kalau disampaikan kemarin dari Bulog itu sendiri, kita bekerja sama dengan TNI AD khususnya Dandim, kita diperintahkan untuk mendampingi dalam ini Bulog itu dalam serap gabah. Kalau kita Babinsa di lapangan itu, kalau program saya seperti program yang dilaksanakan saat ini, pagi itu kita mendukung panen yang ada di masyarakat, di petani. Kemudian setelah panen kita serahkan ke kilang untuk diolah menjadi beras. Nah kemudian kilang ini nanti serahkan ke Bulognya. Kita sebagai pendampingan. Hanya pendampingan. Ya, pendampingan. Dan kalau sekarang kita harga pokok yang ditetapkan oleh pemerintah. GKP itu gabah kering panen itu 6.500. 6.500 ya. Beda dengan dari Tengkulak ya Komandan. Kalau kita sudah di lapangan, khususnya di wilayah Medan, Deli Serdang, itu harga 6.500. Sama, Tengkulak pun juga harganya sama. 6.500. Tetap mengikuti dari pemerintah. Ya, betul. Baik Komandan. Baik, untuk pendampingan dari pihak TNI tadi seperti mengawal pada saat panen, mendampingi bukan mengawal. Mendampingi, mengawal. Siap. Mengawal sampai dikirim ke kilang untuk digiling menjadi beras, kemudian diantar ke gudang Bulog. Iya. Baik, berarti kerjasama dengan gudang Bulog ya Komandan. Ya, Bulog yang ada di wilayah, kalau di sini Pimwil Medan. Wilayah Medan, siap. Baik, untuk manfaat sergap sendiri bagi para petani Komandan mohon izin. Alhamdulillah, kalau dibilang para petani itu dulu harga gabah itu 4.000 sampai 5.000. Sekarang sudah 6.500. Ini saya mendukung sekali program pemerintah ini jadi 6.500. Kenapa? Dulu kita malas-malasan bertani. Siap. Masyarakat itu malas bertani. Siap. Sekarang pun kalau harganya jadi 6.500, orang sekarang sudah banyak yang mencari lahan. Semangat bertani Komandan. Semangat bertani. Karena 6.500 ini. Berarti termasuk program dalam semangat bertani ya, betul. Untuk para membangkitkan masyarakat untuk bertani lagi. Baik Komandan, pertanian ini termasuk untuk meningkatkan program pemerintah dalam ketahanan pangan ya Komandan, yang selama ini digalakkan melalui dandim-dandim di wilayah TNI AD seluruh Indonesia ya Komandan. Baik, untuk selanjutnya dalam penyelenggaraan, yang berperan dalam penyelenggaraan dalam sergap ini sendiri Komandan mohon izin, pihak-pihak yang terkait. Pihak-pihak yang terkait itu yang pertama itu TNI. Ya, khususnya yang dalam ini Dandim, Babinsa itu yang berperan. Kemudian kalau dari Kementerian Pertanian itu dari Dinas Pertanian itu sendiri.
dari PPL. Dia menyelenggarakan PPL karena dia yang bekerja di lapangan. Kemudian Bulog. Di sini Pemwil Medan itu yang menyelenggarakan kegiatan untuk serap gabah ini. Serap gabah. Ya. Baik. Untuk pendampingan di lapangan itu Babinsa kita ya Komandan. Babinsa, ya. Tetap semangat Babinsa. Ya. Baik, dan selanjutnya Komandan, bagaimana TNI AD membantu Bulog dalam pendampingan penyerapan gabah di lapangan? Yang seperti tadi Komandan sudah jelaskan ya Komandan di awal ya. Nah selanjutnya untuk dalam peran TNI AD melaksanakan sergap itu dianggap penting. Bagaimana itu Komandan? Memang harus dianggap penting karena kalau tidak ada pendampingan dari TNI, ini kalau kita di bawah, iya benar. Tuh sudah banyak berita. Pak, ini yang harganya 6.500. Tapi kok di kita kok cuma 6.200, 6.300. Nah, kitalah datang di situ merangkul masyarakat, nyampaikan ke PPL, nyampaikan ke masyarakat, tidak ada harga 6.200. Siap. Yang ada 6.500. Kalau di bawah harga itu laporkan ke Babinsa. Siap. Nanti biar kita langsung datang ke bawah. Jangan sampai nanti ada yang di bawah 6.500. Siap. Sebagai untuk mengkomunikasikan jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ya Komandan. Siap. Tapi ya sekarang ini sudah, kalau kita lihat di lapangan, siap. Saya sudah 6.500 ini. Malah sekarang kilang-kilang yang lain yang tidak bekerja sama dengan Bulog, itu sudah ada yang 7.000. 7.000. Saya bilang enggak apa-apa. Yang penting jangan sampai di bawah 6.500. Siap. Memberikan semangat juga bagi kilang ya Komandan. Wah, semangat. Kalau dia tidak di atas 6.500 di harga Bulog, mereka nggak akan laku. Nggak akan dapat gabah dari petani. Siap. Wah, petani makin semangat ini kayaknya petaninya ini. Komandan semangat juga mendampinginya. Bukan semangat lagi, nanti kalau mungkin saya ini mau cari-cari lahan untuk bertani. Gitu. Ikut Komandan ikut bertani ya, karena harga gabah sudah 6.500 ini. Ya, baik Komandan. Aduh, jadi kepengen bertani juga ini Komandan kalau gitu. Tinggal nyari lahan tuh banyak di Deli Serdang banyak. Di Deli Serdang banyak Komandan? Banyak. Oh siap. Nanti menghadap Komandan langsung ke Deli Serdang ya. Siap. Nanti ditunggu. Baik Komandan, untuk pelaksanaan sergap itu sendiri yang sedang berjalan saat ini, wilayah Deli Serdang itu mencakup wilayah mana saja Komandan izin? Kalau Deli Serdang, saya sebagai Dandim Deli Serdang tuh wilayah saya ada 3 wilayah, yaitu 2 kabupaten, 1 kota Madia. Wilayah kami adalah di Deli Serdang itu sendiri, kemudian Kabupaten Serdang Bedagai, dan terakhir adalah Kota Tebing Tinggi. Ya. Kalau di kemarin kita bulan Februari kita fokus di daerah Deli Serdang untuk panennya. Untuk bulan Maret ini kita fokus di daerah Serdang Bedagai. Ya, karena kemarin tanamnya lebih duluan Deli Serdang. Deli Serdang lebih panen duluan. Deli Serdang sudah selesai panen ya Komandan? Sudah. Tinggal yang Serdang Bedagai ya Komandan. Siap. Mudah-mudahan bisa panen raya ya Komandan. Alhamdulillah sudah panen raya sampai nanti ini tanggal 15 April. Sampai 15 April. Ya. Baik Komandan. Seru juga ini kalau membahas masalah petani ya Komandan. Seru banget. Seru banget. Sudah semangat petaninya, dan kemungkinan untuk Babinsa ikut serta turun ke sawah Komandan sama petani membantu begitu, atau memberikan semangat hanya dari atas, ayo petani semangat gitu. Tidak, kalau saya sudah merintahkan ke Babinsa saya, itu kegiatan setiap hari Babinsa. Setiap hari. Saya pada saat saya memberikan arahan kepada mereka, jam 7 sampai jam 7 sampai jam 9. Ulangi, jam 7 sampai 7.30. Kalian nganter anak. Kemudian 7.30 sampai jam 9 perintah Bapak Pangdam kalian olahraga. Jam 9 sampai jam 11 kalian ke sawah. Turun ke sawah. Kau perintahkan petani untuk nanam dan kau perintahkan petani untuk panen. Diawasi sama PPL dari Dinas Pertanian. Kemudian jam 11 sampai jam 1 itu kalian ke sekolah untuk melaksanakan makan bergizi gratis. Pengawasan. Tetap program pemerintah juga. Setelah itu jam 1 sampai jam 5 sore kalian ke kilang untuk melaksanakan serap gabah. Siap. Jadi udah lengkap. Sudah lengkap
kegiatannya, jadwal kegiatannya Ya. dari jam 7 sampai jam 5 sore. 5 sore. Baik. Ternyata banyak tugasnya Babinsa ini Komandan Ya, ya. banyak. Karena masyarakat sekitar wilayah desa binaan itu berpikirnya kalau Babinsa itu enak hanya jalan-jalan. Padahal tugasnya luar Tugas banyak, biasa. luar biasa. Siap Komandan. Untuk tantangan dalam melaksanakan serap gabah ini sendiri Komandan. Banyak tantangannya, suka dukanya, sukanya yang lebih banyak atau dukanya yang lebih banyak atau sama gitu. Oke, saya jelaskan gini. Saya pengalaman di lapangan. Untuk tugas yang kita laksanakan dalam serap gabah ini. Yang pertama, kita pada saat panen saja. Siap. Pada saat panen, kita sudah ngawasin di situ. Harga 6.500. Tidak ada yang harga di bawah 6.500. Kita sudah bersyukur. Oh, tidak ada. Berarti sudah aman. Aman. Setelah itu kita pindah ke kilang. Siap. Nah, yang bermasalah itu kebanyakan di kilang. Di kilang. Ya, di kilang ini kemarin itu saya sampaikan ini ya sekaligus curhat lah ini kan. Di kilang kemarin itu Bulog yang ada di Medan. Siap. Itu hanya punya 2 kilang. 2 kilang. Padahal kita harus menyerap 1.500 ton. Siap. Sedangkan satu harinya itu 30 ton. Berarti harus 60 ton setiap 60 hari. ton. Kalau 3 kali 30 hari berarti hanya 900 ton. Ya. Bagaimana kita mencapai 1.500? Siap. Akhirnya kita mencarilah mitra kilang yang mau bekerja sama dengan Bulog. Saya turun sendiri ke lapangan, nyarilah kilang. Saya dapatnya 3 Siap. yang mau merah putih lah sama kita ini. Siap. Kerja sama dengan Bulog. 3 kilang ini akhirnya dapatnya 30. Jadi 90 ton. Jadi ini kalau 90 ton kalikan 30 berarti 200. saya dapat 2.700. 2.700. Akhirnya sudah melewati batas. Alhamdulillah sekarang sudah saya 180% penyerapan gabah di wilayah Medan. Suka dukanya adalah ini yang masuk ke kilang. Siap. Yang masuk ke kilang itu gabahnya itu tidak sesuai dengan standar. Perintahnya dari pemerintah adalah GKP. Siap. Gabah kering panen. Karena 6.500 petani kita nakal. Siap. Petani kita ngasih air. Siap. Biar berat kalau ditimbang. Ditimbang. Makanya itulah yang bikin rusak kilang-kilang kita. Benar. Jadi pada saat penggulingan, makanya saya harus datang juga ke kilang. Apalagi kilang yang merah putih sama kita yang sudah mau membantu Bulog itu. Kok bisa seperti ini? Terus ada yang kedua, permasalahan apa? Ini petani nakal lagi. Bagaimana nakal? Sudah di tracer. Siap. Kalau tracer itu ya banyaklah sampahnya kan. Siap. Sampahnya dimasukkan juga. Jadi beratnya itu bukan karena gabahnya, tapi karena sampahnya. Siap. Saya pernah tuh 6 truk masuk ke dalam kilang. 1 truk atau 9 karung itu isinya sampah. Siap. Akhirnya saya kembalikan. Siap. Ya, aku daripada merugikan pemerintah, ya saya timbang yang aslinya yang saja. Aslinya. Sampahnya kita kembalikan. Benar. Ada lagi yang gabahnya gabah basah. Maksudnya masih muda. Belum dijemur atau bagaimana Jin? Masih muda, masih hijau. Siap. Nah, itu kan tidak layak, masih tidak ada isinya. Tidak ada isinya, Ya, siap. Itulah yang bikin kilang kita itu merasa, nanti rusak Pak saya pakai begini. Siap. Jadi saya ini pendampingan dari saya ngecek di sawah, saya pastikan Babinsa langsung anter gabah kering panen itu langsung ke kilang. Siap. Yang bersih. Karena yang bersih itu biasanya sudah diminta sama kilang-kilang yang tidak bekerja sama dengan Bulog. Yang harganya 7.000. Siap. Nah, itu kita 6.500. Siap. Itu 7.000. Jadi petani ini di sana 7.000 ya udah lari ke sana aja. 7.000 gitu. Siap, Komandan. Makanya kita pegang-pegang tengkulak ini. Karena tengkulak ini yang di bawah yang tidak bisa kita kendalikan. Siap. Karena petani yang ada di Medan khususnya benar. Mereka mau bertani kalau dia dapat pinjaman. Iya benar Komandan. Modal awalnya mungkin yang kurang ya Komandan. Dia pinjam dulu, baru dia mau bertani. Siap. Sekarang harga 6.500 mereka
alhamdulillah bisa mengembalikan utang itu. Nah, dari modal awal dari yang dipinjam modal awal tadi. yang dipinjam Tengkulak. Tapi tetap aja mereka kalau mau bertani lagi, mereka nghabiskan uang dulu. Siap. Kasih habis uangnya dulu, baru dia pinjam utang lagi Pinjam utang lagi. ke Tengkulak, Ke baru Tengkulak. bertani lagi. Baru bertani lagi. Nah, itulah yang permasalahan sekarang di Medan ini yang perlu kita selesaikan. Yang diselesaikan ya Komandan. Baik Komandan. Mungkin kalau masyarakat di Kota Medan memang seperti itu ya Komandan. Tidak semuanya. Tidak Tapi karena semuanya. keterbatasan ekonomi untuk memulai suatu usaha kan butuh modal yang besar gitu. Nah kebetulan ada Tengkulak yang mau memodali itu. Makanya bisa akhirnya larinya ke Tengkulak, bukan ke tempat yang kita kerjasama kilang itu ya Komandan. Siap. Baik Komandan, penjelasannya mungkin ada penjelasan lain lagi Komandan kaitannya dengan sergap ini untuk petani-petani kita yang lain, atau mungkin Komandan ingin menyampaikan pesan kepada para petani-petani kita gitu Komandan. Pesan sama petani, kita sudah bersyukur seharusnya sama pemerintah dikasih 6.500. Karena terbesar di Asia Tenggara. Siap. Di Malaysia hanya 5.000, di Vietnam hanya 4.000, kita 6.500. Kita seharusnya bersyukur. Siap, benar. Tolong para petani itu kalau nyerahkan gabah ke kilang yang benar lah. Jujur lah gitu Komandan. Siap. Kita sudah 6.500. Itu sudah enggak mungkin rugi kita, udah untung. Apalagi sekarang Kementan udah ngasihkan alat apa semuanya ke poktan itu. Siap. Jadi semuanya udah terfasilitasi. Sekarang tuh pemerintah melalui cita-citanya Presiden Prabowo kepingin meningkatkan swasembada pangan. Iya benar. Karena sekarang pangan itulah yang dicari sama masyarakat dunia. Benar. Bukan hanya sekarang bahan mineral, tapi pangan lah yang dibutuhkan. Jadi kita sudah dikasih enak, tolong jangan mengenakkan diri. Ya. Benar. Ya kita kalau saya sih di bawah. Ya kita mendampingi mereka ini. Ya saya kira ini bukan salahnya petani. Karena mereka mungkin kelilit utang sama Tengkulak. Benar, jadi benar. Udahlah, masukkanlah sampahnya lah, ininya lah. Biar kita utang kita terselesaikan. Atau lagi kemudian dikasih airnya gabahnya dikasih air biar berat. Biar berat. Kemarin saja itu saya seharusnya kadar air dari gabah itu sendiri. Seharusnya itu kadar air itu 14%. Itu saya dapatkan itu sampai 42%. Terlalu banyak dari. Karena disiram itu. Saya datang sendiri ke kilang sampai saya sedetail mungkin saya masak jam 3 sore sampai selesai jam 4 pagi. Jam 4 pagi. Baru bisa digiling jadi beras. Siap. Ya itulah pesan kak saya. Ya kalau bisa kita berbuat untuk negara ini, apalagi ya kita turun ke lapangan, nyampaikan seperti itu ke masyarakat, nyampaikan penyuluhan. Siap. Bahwa kalau yang penting dari pemerintah harga tetap 6.500. Tetap 6.500. Baik sahabat podcast Singamangara Raja Bukit Barisan, berarti intinya pesan dari Komandan Kodim Deli Serdang adalah jadilah petani yang jujur. Begitu ya Komandan. Siap. Baik. Dan kejujuran itu tentunya akan mendapatkan berkah juga ya Komandan. Kita sudah terbantu dari pemerintah dengan harga gabah yang 6.500 sudah sangat-sangat lebih dari cukup ya Komandan dari harga yang biasanya. Baik Komandan, selanjutnya selesai perbincangan kita. Terima kasih Komandan sudah hadir bersama kita di sini untuk memberikan support dan semangat kepada para petani kita. Siap, terima kasih. Tentunya untuk mendukung ketahanan pangan di wilayah negara Indonesia. Siap. Baik, sampai di sini dulu bincang-bincang kita bersama Komandan. Sekali lagi terima kasih Komandan telah hadir. Tetap semangat walaupun bulan suci Ramadan menyongsong Lebaran Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Baik sahabat podcast Bukit Barisan, kami undur diri dengan bincang-bincang hari ini. Kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan terima kasih.